Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas sambil menunggu kapan jadwalnya diangkat menjadi ASN. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer tentang bagaimana keputusan pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi yang dimuat oleh beritasulraya.com, yaitu tentang kelanjutan nasib honorer kedua sebelum berakhir tahun 2023, di mana kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan informasi resmi yang sudah beredar bahwa berakhirnya tahun 2023 maka akan dilaksanakan penghapusan honorer oleh pemerintah. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer, walaupun informasi penghapusan honorer itu bukan kehendak pemerintah dan apalagi honorer bukan satu impian bagi honorer kalau honorer itu dihapus. Nah, Bapak Ibu, untuk memastikan bagaimana nasib honorer ini sebelum 28 November 2023, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kelanjutan tenaga honorer kategori 2 sebelum penghapusan tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, simak penjelasan Ketua Komisi 1 DPRD di informasi ini. Rencana pemerintah untuk tenaga honorer kategori 2 dihapus tahun 2023. Sebagaimana informasi yang sudah beredar bahwa 28 November 2023 setelahnya tidak akan ada lagi pegawai honorer di instansi pemerintah. Tetapi yang diketahui oleh pemerintah pegawainya adalah ASN, PNS, dan ASN P3K. Apakah semua tenaga honorer kategori 2 akan diangkat? Apakah semua dihapus? Ataukah justru diangkat dengan berdasarkan prioritas? Nah, ini adalah tiga opsi yang telah disodorkan oleh Menpan RB. Di samping itu, masih ada solusi lain untuk tenaga honorer yang sedang dirancang oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu yang dirancang oleh Kemenpan RB tentang nasib honorer? Ikuti terus informasinya. Terkait nasib tenaga honorer kategori 2 yang akan dihapus tahun 2023 ini, Komisi 1 DPRD Kota Cirebon dalam acara rapat dengar pendapat bersama dengan tenaga honorer kategori 2 menyampaikan bahwa belum ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan tenaga honorer kategori 2 untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau mengikuti seleksi P3K. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani, menyampaikan harapannya agar tenaga honorer kategori 2 bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Dari pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dengan jelas menegaskan bahwa belum ada kebijakan dari pemerintah pusat ke arah sana. Karena itu, kami semua menaruh harapan bahwa tenaga honorer kategori 2 ini bisa diikut sertakan pada seleksi P3K. Ini kata Dani pada Senin 16 Januari 2023, satu bulan yang lalu. Pada kesempatan yang sama juga, tenaga honorer kategori 2 juga turut meminta kejelasan terkait status kepegawaiannya terkait dengan rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 di akhir tahun ini. Lebih lanjut, Dani menyampaikan bahwa Komisi 1 berharap agar pemerintah daerah turut memperhatikan nasib tenaga honorer di Kota Cirebon. Kita berharap juga Bapak Ibu
bahwa hal ini bukan hanya berlaku di Kota Cirebon, tetapi kabupaten kota lain dan provinsi lain juga, semua akan mendukung program pemerintah dalam hal mengangkat honorer menjadi ASN dan mendukung impian honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN. Kita yakinnya begitu Bapak Ibu ya, karena apapun cerita, penghapusan itu tidak akan dikehendaki oleh semua pihak. Hal itu disebabkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk membayar honor ke tenaga honorer masih tetap harus dilakukan. Tenaga honorer kategori 2 ini banyak yang masih di bawah UMR Kota Cirebon. Saya kira ini prioritas yang diperjuangkan. Jangan sampai dedikasi mereka tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapat dari pemerintah Kota Cirebon, kata Dani. Nah, sehubungan dengan hal ini Bapak Ibu, sejalan dengan informasi yang berupa mandat atau instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang baru saja disampaikan semalam hari Kamis 23 Februari 2023, yaitu tentang apa yang disampaikan oleh Presiden kepada Menpan RB dalam hal pencarian jalan tengah untuk menangani permasalahan honorer di tanah air saat ini. Nah, Sobat dan ini Bapak Ibu, kita yakin bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintah Kota Cirebon, kemudian DPRD Kota Cirebon dan honorer Kota Cirebon, sejalan dengan atau terjawab dengan instruksi Presiden kepada Menpan RB untuk mencari jalan terbaik bagi nasib honorer ke depan ini. Seterusnya, setelah mandat atau instruksi dari Presiden, Menpan RB menyatakan bahwa telah menerima ya instruksi atau mandat tersebut dari Presiden RI tentang solusi terbaik penanganan permasalahan honorer di tanah air. Nah, berarti dengan demikian Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu honorer tidak perlu cemas karena memang pemerintah sedang memikirkan solusi terbaik tentang nasib honorer. Lanjut informasinya, kemudian Dani menyampaikan bahwa ke depan pihaknya akan menunggu hasil konsultasi BKP-SDM dengan BKN mengenai kepastian pembukaan formasi untuk tenaga kategori 2. Khususnya bagi tenaga honorer kategori 2, kategori administrasi dan teknis pada tahun 2023 tahun ini. Tentunya yang diharapkan di sini adalah kejelasan nasibnya. Februari mendatang, kami meminta hasil konsultasi BKP-SDM. Kemudian menunggu hasil rapat BKP-SDM dengan seluruh perangkat daerah mengenai usulan formasi P3K, kata Dani. Februari mendatang kami meminta hasil konsultasi BKP-SDM ya, sebagaimana telah disampaikan tadinya, maka yang diharapkan di sana adalah usulan formasi P3K, kata Dani. Dalam hal ini, tenaga honorer kategori 2 harap menunggu keputusan dari BKN dan Kemenpan RB terkait dengan rekrutmen ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, inilah satu himbauan dari ya salah satu DPRD DPRD Kabupaten Kota yaitu Kota Cirebon yang menghimbau para honorernya untuk tetap bersabar untuk menunggu hasil keputusan pemerintah melalui Kemenpan RB dan BKN terkait dengan rekrutmen ASN, tentunya adalah jalur honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasan mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.